16/4/122. Saya mahasiswa UPI Kampus Purwakarta yang melaksanakan PLSP di SDN Pamulan Selatan 2. Di sini saya akan memberikan sebuah video pembelajaran untuk ujian PLSP UPI Kampus Purwakarta. Selamat menonton. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, gimana nih kabarnya? Apakah kalian sehat-sehat? Apa gimana? Alhamdulillah kalau semuanya sehat ya. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama baca doa dulu ya. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Oke, nah sekarang anak-anakku, untuk hari ini coba siapa yang tidak hadir? Wah, nggak ada ya. Alhamdulillah ternyata murid-murid Bapak semuanya hadir hari ini. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai kegiatan-kegiatan ekonomi. Kita akan belajar mengenai kegiatan-kegiatan ekonomi. Nah, sekarang coba Bapak mau nanya, siapa yang tadi pagi makan sama nasi uduk? Wah, banyak ya. Yang sama nasi kuning? Wah, banyak juga. Coba siapa yang makan sama roti? Ada nggak sama roti? Wah, nggak ada. Coba yang minum susu? Wah, ternyata sedikit yang minum susu. Lain kali coba perbanyak minum susu dan juga makan makanan lain yang bergizi juga sama kayak nasi. Nah, jadi gini, coba aku mau nanya, kalau misalnya nasi itu dibuatnya dari apa? Ya, betul, dari beras. Beras dibuatnya dari apa? Dari padi, iya, dari tanam dari padi ya. Dan padi ditanam oleh siapa? Oleh petani, iya betul, ditanam oleh petani. Nah, itu merupakan gambaran besar dari materi yang akan Bapak sampaikan hari ini. Kita akan coba buka tema 7, subtema 3, pembelajaran 3, coba buka ya. Temanya adalah keragaman ekonomi dan arti penting memahami keragaman dalam masyarakat. Nah, udah dibuka bukunya? Sudah? Oke, bagus. Nah, ini adalah gambarannya. Keragaman ekonomi di Indonesia. Aktivitas ekonomi terdiri dari 3 bagian. Coba baca. Yang pertama ada produksi. Lalu yang kedua ada distribusi. Lalu yang ketiga ada konsumsi. Nah, coba kalian tulis dulu di bukunya ya. 3 ini ditulis dulu. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Di Indonesia itu negaranya sangat kaya anak-anak. Negaranya sangat kaya. Indonesia itu punya banyak sekali keunggulan sumber daya alam. Nah, tentunya anak-anakku semua, seperti yang kalian tahu ya, di negara Indonesia itu curah hujan dan juga sinar mataharinya hampir sepanjang tahun, hampir stabil, tidak seperti negara lain. Jadi, sangat banyak sekali sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan. Nah, salah satunya nih, coba di lingkungan kalian. Ada yang pernah lihat sawah? Wow, pasti pernah dong yang pernah lihat sawah, pasti pernah. Nah, itu adalah namanya sektor pertanian. Lihat. Kegiatan ekonomi di bidang pertanian. Ini adalah pembahasan pertama untuk hari ini. Nah, coba di sini. Yang pernah lihat petani manen padi siapa? Wah, belum ada ya. Kalau misalnya ada yang pernah ngelihat ikut tanam padi, ada belum? Belum, baru sayang sekali. Nah, seperti yang tadi Bapak jelaskan tadi, ada 3 aktivitas ya, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, di sini kita lihat bagaimana ketika proses petani menanam padi sampai akhirnya dipanen itu disebut proses produksi. Lalu ketika misal padi beras ini sudah dijual, itu namanya proses distribusi. Lalu ketika beras-beras ini dimasak lalu dimakan, itu namanya proses konsumsi. Nah, untuk industri pertanian sendiri di Indonesia peluangnya sangat banyak sekali ya, karena tadi Indonesia ini berada di negara tropis dan tentu saja curah hujan dan juga sinar mataharinya berlangsung sepanjang tahun. Di industri pertanian biasanya ada 2, yaitu ada pertanian tanah kering dan pertanian tanah basah. Apa itu?
Pertanian tanah basah adalah pertanian di mana lahannya itu perlu air yang sangat banyak. Contohnya adalah sawah. Sawah butuh banyak sekali air. Jadi disebut pertanian lahan basah. Lalu untuk pertanian lahan kering adalah pertanian di mana tumbuh-tumbuhannya tidak terlalu membutuhkan banyak air. Nah, contohnya itu adalah perkebunan. Salah satunya adalah perkebunan teh gitu. Makanya kalau misalnya kalian ke sawah, kalian pasti pernah lihat padi-padi itu tuh ada airnya kayak banjir ya. Sebenarnya itu bukan banjir, memang sengaja karena untuk padi sendiri itu adalah pertanian lahan basah gitu. Sementara kalau perkebunan itu adalah pertanian lahan kering. Nah, bisa dilihat di sini ada petani sedang apa? Sedang menanam padi ya, sedang menanam padi, sedang mengurus padi. Di sini merupakan proses produksi. Dan di sini kita lihat ada dua orang sedang mengangkut beras. Ini disebut proses distribusi karena beras tadi disalurkan kepada pedagang ataupun langsung ke konsumen. Lalu di sini ada sedang makan. Nah, sedang makan ini berarti sedang mengkonsumsi dari hasil nasi tadi. Jadi untuk pertanian, pertama itu adalah proses produksinya adalah proses dari petani menanam sampai panen, lalu didistribusikan ke kota ataupun ke sekitar, lalu dikonsumsi oleh kita semua karena di Indonesia makanan pokok utamanya adalah makan nasi. Lalu kalau misalnya untuk perkebunan juga sama saja. Perkebunan proses produksinya adalah ketika menanam sampai panen, lalu distribusinya adalah ketika tanaman teh ini disalurkan entah itu ke perusahaan ataupun langsung ke masyarakat. Lalu proses konsumsinya adalah ketika masyarakat menikmati teh tersebut gitu. Nah, itu adalah inti dari proses aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan boleh kalian catat dulu ya. Sok dicatat dulu aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Nah, sudah dicatat anak-anakku? Sudah, bagus. Alhamdulillah. Sekarang coba kalian lihat ke depan lagi. Materi selanjutnya adalah keragaman ekonomi di bidang peternakan. Iya. Kalau tadi pertanian itu kita melihat padi, melihat sawah, melihat tumbuhan. Nah, kalau peternakan kita melihat hewan. Ya, peternakan itu berarti fokusnya kepada para hewan. Nah, di Indonesia ada 3 jenis pertanian, yaitu ada pertanian hewan kecil, peternakan hewan besar, dan peternakan unggas. Apa bedanya, Pak? Peternakan hewan kecil adalah peternakan kambing, domba, lebah. Lalu peternakan hewan besar. Peternakan hewan besar itu adalah contohnya seperti sapi, lalu ada kuda, lalu ada kerbau. Lalu selanjutnya dan terakhir adalah peternakan unggas seperti ayam, itik, lalu ada bebek. Nah, coba ada gambar di sini nih. Di sini adalah proses produksinya. Proses produksi apa coba? Ya betul, produksi susu. Susu dihasilkan oleh hewan apa? Sapi dan kambing juga bisa. Jadi produk yang dihasilkan oleh peternakan itu juga bermacam-macam ya anak-anakku. Nah, contoh di peternakan hewan kecil kita ambil lebah. Apa produk dari peternakan lebah? Iya betul, madu. Peternakan lebah adalah madu. Kalau misalnya kambing itu bisa diambil kulitnya, bisa juga susunya. Itu juga merupakan produk dari peternakan hewan kecil. Coba peternakan hewan besar, contohnya dari sapi. Apa yang bisa diambil di peternakan sapi? Kayak digambar nih peternakan sapi yang bisa diambil. Iya, susunya betul sekali. Selain susunya bisa diambil juga kulitnya dan tentunya dagingnya. Itu contoh peternakan hewan besar ya anak-anakku. Coba kalau peternakan unggas, apa yang bisa diambil sebagai produk dari peternakan unggas? Iya, peternakan unggas itu bisa diambil dagingnya, lalu telurnya, lalu apa lagi? Bulunya, betul.
Bulu ayam bisa dijadikan kemoceng, telurnya bisa dimakan, dagingnya juga bisa dimakan. Jadi produk-produk dari peternakan ini sangat-sangat bervariasi ya. Nah, bisa dilihat di gambar ada yang produksi susu, kasih makan, lalu susunya diperah, lalu susu diproses hingga susu itu siap minum. Nah, ini adalah kegiatan ekonomi di peternakan. Ini adalah proses produksinya, distribusinya, dan konsumsinya. Jadi produksinya adalah ketika merawat hewan sampai menghasilkan sebuah produk itu disebarkan lalu dikonsumsi oleh masyarakat. Entah itu berbentuk susu, telur, ataupun berbentuk kerajinan. Selanjutnya yang akan Bapak terangkan adalah ini, keragaman ekonomi di Indonesia mengenai kelautan dan perikanan. Seperti yang kalian tahu, kalau yang belum tahu biar tahu, Indonesia 2/3 wilayahnya adalah wilayah laut atau wilayah perairan. Berarti jumlah perairan Indonesia sangat luas tentu saja. Nah, ini menyebabkan Indonesia menjadi negara maritim. Dan berarti potensi untuk membangun ekonomi dari kelautan dan perikanannya pun sangat besar. Nah, di sini untuk proses ekonomi di laut, ini ada sebuah gambarnya ya. Di sini ada gambar pertama itu adalah nelayan sedang menangkap ikan. Ini namanya proses produksi. Lalu yang keduanya dilelang, distribusi, lalu diangkut ke kota juga distribusi. Yang keempat dari apa? Coba pasar ikan. Itu proses distribusi atau konsumsi. Ya betul, distribusi. Lalu ikan di meja makan berarti konsumsi, betul. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu untuk kegiatan dari ekonomi kelautan dan perikanan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi nelayan tangkap dan ekonomi budidaya. Apa itu? Kalau yang hasil tangkap itu berarti ditangkap dari laut. Sementara untuk yang budidaya itu bisa di laut, bisa juga di darat. Nah, contohnya apa Pak di darat? Contohnya itu adalah budidaya ikan lele. Ada budidaya ikan emas, ada budidaya ikan nila. Nah, kalau yang budidaya ini sama seperti ini, tapi di proses nomor satunya bukan nelayan tangkap ikan, tapi nelayan memanen ikan. Memanen ikan lalu dijual, dilarang juga sama, diangkut ke kota dan distribusikan ke masyarakat. Jadi kalau untuk ekonomi kelautan dan perikanan ini ada dua ya, ada yang hasil nelayan tangkap dan hasil budidaya. Itu dicatat ya, ada dua. Untuk produknya apa Pak? Kalau misalnya nelayan di laut tentu saja akan menghasilkan produk-produk ikan laut seperti sarden, lalu tuna. Sementara kalau misalnya budidaya seperti ikan lele, ikan emas, dan ikan nila. Dan biasanya harga dari ikan-ikan dari hasil tangkapan di laut itu harganya lebih mahal. Oke, tadi sudah bahas mengenai kelautan dan perikanan. Sekarang mari kita bahas materi selanjutnya, yaitu mengenai kegiatan ekonomi kehutanan. Ya, di daerah sini, di daerah Pamulang Selatan itu memang tidak ada hutan ya, tidak ada hutan. Tapi mungkin di luar Pulau Jawa ataupun di luar daerah ini masih banyak hutan. Nah, maka dari itu hutan sendiri memiliki peluang untuk dijadikan kegiatan ekonomi yang cukup besar. Karena apa? Karena di Indonesia wilayah hutannya sangat luas. Bahkan wilayah hutan di Indonesia pernah dijuluki sebagai paru-paru dunia, saking luasnya. Nah, sekarang kegiatan ekonomi kehutanan. Nah, kita bisa lihat dulu ya, awal bisa lihat sini. Ada pohon-pohon hutan, lalu pohon-pohonnya ditebang, lalu kayu diangkat ke kota, lalu diproses oleh pengrajin kayu, lalu dimasukkan ke toko mebel dan dibeli oleh pembeli. Nah, sekarang yang awal di sini pohon di hutan dan penebangan pohon ini merupakan proses produksi langsung sampai ke pengrajin kayu merupakan proses produksi. Proses distribusinya adalah ketika pengrajin kayu memasukkan ke toko mebel dan dibeli, itu adalah proses distribusi. Untuk konsumsinya si benda-benda tersebut digunakan ya,
digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti dijadikan kursi ataupun dijadikan meja, itu merupakan proses konsumsinya. Nah, di Indonesia sendiri hasil hutannya itu bukan hanya kayu anak-anakku, tapi ada juga hasil hutan non kayu. Contohnya adalah karet. Karet itu adalah hasil hutan non kayu. Nah, selain sebagai penghasil atau sebagai salah satu kegiatan ekonomi, hutan merupakan paru-paru dunia. Sehingga anak-anakku, untuk memanfaatkan kegiatan ekonomi hutan ini harus dilakukan secara bijaksana dan secara terukur. Jangan lupa bertanggung jawab dengan melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Agar apa? Agar kualitas udara di negara kita tidak turun, dan tentu saja menjaga agar ekosistem yang ada di Indonesia tidak hancur. Karena ada banyak sekali hewan di hutan-hutan yang bisa saja kehilangan tempat tinggalnya gara-gara kita pakai kayunya untuk keperluan kita. Jadi untuk kegiatan ekonomi kehutanan ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti itu anak-anakku. Nah, silakan kalian catat dulu materinya. Kehutanan ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa yang penting memahami keragaman di Indonesia. Ya, tadi aktivitas ekonomi sangat beragam ya. Tentu saja kalian tahu kalau misalnya kalian pun merupakan untuk keragaman. Karena di sini coba ada yang orang Sunda, ada orang Jawa, yang orang dari luar Pulau Jawa ada nggak? Wah, nggak ada ya. Nah, jadi di Indonesia itu sangat beragam. Coba kita lihat. Ada 17.504 pulau dengan 99.093 km garis pantai dan ada 34 provinsi. Dan tentu saja dari 34 provinsi ini ada banyak suku yang punya adat dan istiadat yang berbeda. Nah, tentu saja kita, Bapak dan kalian sebagai generasi muda, kita harus bisa menjaga kelestarian dari setiap bahasa yang ada, setiap adat istiadat yang ada. Kita harus bisa memahami mereka dan kita harus bisa toleransi. Jadi Bapak nggak mau ada yang sampai dimusuhin di kelas ini gara-gara berbeda adatnya, berbeda istiadatnya, atau gara-gara suku ataupun agamanya jadi dia dikucilkan. Jadi jangan sampai ya. Karena apa? Karena ada semboyan dari negara kita, yaitu ada Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda namun tetap satu dua. Jadi meskipun adat kalian beda, bahasa kalian beda, tetap kalian adalah sama-sama warga Indonesia. Jadi ayo kita tanamkan toleransi, mari kita memahami keragaman di Indonesia, bahwa kita sama-sama warga Indonesia meskipun berbeda suku atau berbeda pulau, tapi kita tetap sama-sama saudara sesuai dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, oke. Nah, itu materi untuk hari ini ya. Coba di sini Bapak mau ngajuin pertanyaan dulu dong. Coba. Ada yang tahu apa itu arti dari konsumsi? Coba ngaju. Wah, ya. Betul. Konsumsi berarti menggunakan atau mendayagunakan benda atau mengkonsumsinya. Lalu apa itu proses distribusi? Ada yang tahu apa itu proses distribusi? Nah, ya betul, adalah proses penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Ya, itu sedikit pertanyaan ya. Kalau kita lihat selanjutnya, ternyata sudah selesai. Selanjutnya, karena sudah dicatat semua, coba menanya apa aja yang kita pelajarin hari ini. Ada aktivitas ekonomi, ada di bidang pertanian, terus peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan, dan terakhir adalah memahami toleransi untuk keberagaman di Indonesia. Iya, itu merupakan pembelajaran di hari ini yang sudah dicatat sama kalian ya. Nah, sekian yang bisa Bapak sampaikan. Sok beres-beres dulu. Kalau udah beres-beres, sok dirapikan mejanya, dan sebelum pulang mari kita membaca doa. Membaca doa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.